Hey, balik lagi di channel ini. Siapin cemilan, minuman, atau mungkin helm sepeda, karena hari ini kita bakal nyemplung ke cerita yang bukan skandal sih, tapi cukup rame buat jadi bahan ngobrol di grup. Nggak ada kasus hukum, nggak ada gosip panas, tapi dramanya cukup buat isi sinetron. Dan semua ini datang dari geng visual impian semua orang, geng kelahiran 97. Tahu dong siapa aja mereka? Nah, hari ini yang jadi spotlight, Mingyu dari Seventeen dan Chanu dari Astro. Ada sepeda, outfit pink, waktu upload Instagram yang mencurigakan, dan bromance vibes yang bikin sutradara drakor pun iri. Jadi, siap-siap karena ceritanya agak absurd tapi gemesin banget. Mari kita mundur sedikit ke momen dreamy serba pastel ini dimulai. Malam-malam yang tenang, tiba-tiba Mingyu ngepost foto sepedaan di Instagram. Tapi bukan yang kayak, ya, iseng aja gowes bentar. Enggak, bestie. Dia tampil kayak tokoh utama film romantis, yang ceritanya cuma cowok jatuh cinta sama sepedanya sendiri. Bajunya pink ngejreng, backdropnya jalanan kota yang estetik banget, dan nggak ada lighting studio atau makeup panggung, cuma dia, cahaya bulan, dan aspal yang kayaknya di set lightingnya sama sinematografer. Belum selesai netizen nyerap dopamin dari postingan itu, bam! Besoknya Chanu muncul di Instagram juga, bawa foto sepedaan versi dia. Tapi versinya bukan yang aku lucu dan santai gitu ya. Lebih kayak aku abis ikut latihan bareng atlet balap sepeda internasional dan sekarang aku cinta banget sama perlengkapanku. Lightingnya dramatis, posenya tegas banget dan waktu uploadnya, mencurigakan banget deh. Dan seperti biasa, netizen langsung pasang mode detektif, nyambungin titik-titik tanpa ragu dan kadang overthinking. Ini ngedet naik sepeda ya? Mereka gantian motoin satu sama lain? Atau lagi syuting reality show We Got Bromance edisi gowes bareng. Nggak bilang iya, tapi juga nggak bilang nggak. Kalau kamu pikir itu semua kebetulan doang ya, selamat, kamu polos banget. Karena bukti-buktinya udah kayak benang merah penuh glitter yang semua nunjuk ke satu titik. Geng 97 yang selalu bawa vibes chaos nan cantik. Kalau kamu masih baru di fandom, welcome ya. Ambil minuman dulu, kenalan deh sama geng 97 ini. Ini sekumpulan idol K-pop kelahiran tahun 97 yang somehow jadi kelompok super gabungan visual kece, talenta luar biasa, dan kelakuan random. Ada Mingyu, Chanu, Jungkook dari BTS, Yugam dan Pampam dari GOT7, Chaeyeon dari NCT, dan beberapa nama gede lainnya. Geng ini tuh kayak kalau agensi model, kru dance, dan grup komedi dijadiin satu grup nongkrong. Tapi mereka tuh bukan cuma temenan demi konten buat fans. Ini beneran temenan asli. Yang saling roasting di chat, ribut soal ayam goreng mana yang paling enak, dan kemungkinan besar punya aturan nggak tertulis kayak, kalau sepedaan harus tampil maksimal. Jujur aja, kalau nama grup chat mereka bukan Visuals on Wheels, aku kecewa sih. Ngomong-ngomong soal chaos luku, Pampam pernah spill info manis banget di channel YouTube-nya waktu ngobrol sama Yeonjun dari TXT. Kata dia, kalau geng 97 ketemuan tuh nggak ada sesi curhat mendalam atau healing-healing estetik. Mereka lebih ke agenda makan, main bowling, ketawa, ulang lagi. Bukan yang sok dewasa ngomongin emosi, tapi yang balapan lari ke tempat ayam goreng kayak lagi lomba lari tingkat nasional. Dan itu definisi persahabatan sejati banget sih. Jadi ya, foto-foto sepedaan itu tuh bukan update biasa. Itu puncak kelakuan anak-anak 97. Bukan flex naik jet pribadi atau barang branded, tapi pakai outfit pink, pose sepeda intens, dan vibes dua orang yang lagi kabur dari tanggung jawab hidup dengan cara ngontel tengah malam kayak karakter anime lari dari masa lalu. Bayangin deh, Mingyu pakai outfit pinknya yang cetar, Chanu kayak lagi photoshoot majalah fashion edisi sepeda dan gaya hidup. Mereka gowes keliling Seoul, mungkin sempat berhenti jajan tteokbokki, debat siapa betisnya lebih bagus, atau rebutan filter Instagram yang paling cakep. Dan pastinya gantian motoin satu sama lain, kayak duo bestie yang saling support. Karena persahabatan sejati, itu soal pencahayaan dan angle terbaik. Dan pas kita semua udah mulai move on dari vibe sepedaan, tiba-tiba Chanu lempar serangan jantung manis lainnya. Di acara gala super fancy buat breast cancer awareness, yang dress code-nya tuh kayak mau masuk red carpet, dia kepergok nongkrong bareng Pangchan dari Stray Kids. Yup, satu lagi anak 97. Mereka ke-capture di foto hitam putih yang classy banget, berdiri cukup deket buat bikin fans langsung histeris. Tangan nyaris bersentuhan, tatapan mata kayak, yes, we know we look good.
Dan netizen pun langsung nulis fanfic. Temannya, mantan pacar ketemu lagi di ballroom mewah. Auto trending di timeline. Tapi oke, kita tarik napas dulu. Cerita ini bukan cuma soal lo dua kewok pink-pink and di jalan. Ini soal apa yang geng 97 ini representasikan. Mereka semua udah ngerasain kerasnya dunia K-pop. Latihan ketat, tekanan mental, sorotan kamera. Tapi di tengah semua itu, mereka bisa nemu temen yang beneran. Bukan yang ketemu sekali, foto bareng, terus bilang temenan. Tapi yang nongkrong malam-malam, cari makan dadakan, dan sekarang, sepedaan bareng. Dan itu bikin hati adem banget, ya nggak sih? Lihat idol yang biasanya glamor banget, tapi ternyata juga manusia biasa. Jalan-jalan santai, ikut gala, nongkrong di busan tanpa agenda. Nggak ada flash kamera, nggak ada skrip dari agensi, cuma idol yang jadi manusia. Walaupun manusia dengan rahang tajam dan tulang pipi yang bisa motong keju, tetap manusia. Salah satu momen favorit fans juga pas Jungkook, Mingyu, dan Chaeun kepergok jalan-jalan santai di Busan. Nggak ada acara, nggak ada promosi, cuma 3 raja jalan bareng, mungkin ngomongin kopi susu favorit, atau debat siapa yang gosong paling parah. Siapa yang tahu? Yang jelas sih, fans suka banget karena rasanya nyata. Nggak ada pencitraan, cuma persahabatan. Dan kejujuran mereka tuh selalu kerasa. Dari hangout rame-rame sampai jokes internal, aura mereka tuh selalu bilang, ya, kami idol, tapi juga manusia yang cuma pengen survive di umur 20-an ini. Ya kita semua juga begitu sih, bedanya mereka punya apps dan skill dance aja. Ada juga rumor-rumor soal challenge konyol di belakang layar, kayak lomba sepeda, hukuman makan snack aneh, atau siapa kalah harus traktir boba. Emang belum ada bukti resmi, tapi terdengar sangat mungkin dan sangat mereka banget. Jadi entah itu Mingyu yang ngasih vibes pink power di jalanan, Chaeun yang bikin sepedaannya kayak catwalk, atau Pangchan yang ikutan tampil kece di gala, semuanya tuh kayak surat cinta buat persahabatan yang rame dan hangat. Mereka tuh ngingetin kita kalau hidup tuh nggak selalu soal performa atau trofi, tapi soal nikmatin tteokbokki bareng temen sambil debat siapa paling cocok pakai spandek. Dan jangan lupakan peran Instagram. Cuma gara-gara 2 postingan sepedaan, fandom langsung berubah jadi tim investigasi, nyusun teori bromance soft launch sepanjang hari. Seru banget sih, tapi juga nunjukin betapa kita semua sayang ngeliat idol jadi diri mereka yang asli. Terus apa kesimpulannya dari semua ini? Sederhana aja sih. Di dunia yang kadang bikin mumet, menyenangkan banget tahu kalau idol pun butuh naik sepeda buat kabur sebentar. Kalau superstar pun butuh momen pakai baju pink dan ngilang di malam hari. Kalau raja-raja ini pun tetap nyempetin makan tteokbokki bareng temen. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu gimana? Mingyu sama Chaeun itu lagi ngedate naik sepeda nggak sih? Ada grup chat rahasia isinya selfie dan meme sepeda nggak tuh? Atau kamu punya momen favorit chaos anak-anak 97? Tulis semua teori, headcanon, atau cinta kamu buat jaket pinknya Mingyu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka perjalanan visual dan vibes absurd ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman yang juga langsung heboh tiap lihat idol bersikap kayak orang biasa. Makasih udah nonton, jangan lupa minum air putih. Pakai sunscreen kayak idol yang baik, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai saat itu, tetap absurd, tetap wholesome, dan nikmatin hal-hal kecil karena itu yang bikin hidup di fandom jadi seru. Bye!